Baik, eh, untuk materi pertama yaitu asal-usul benua. Jadi pertama-tama, proses awal terbentuknya bumi. Jadi sekitar 5 miliar tahun yang lalu, miliaran bola debu dan gas di alam semesta runtuh dan berputar, kemudian perlahan membentuk seperti cakram. Bagian dalam cakram tersebut kemudian mengembun untuk membentuk matahari, sedangkan bagian terluarnya bersatu membentuk planet yang mengorbit matahari. Kemudian proses selanjutnya itu bumi mulai terbentuk sebagai partikel debu dan gas yang ditarik bersama oleh gravitasi dan mulai bertabrakan. Kondisi ini menyebabkan partikel yang bersatu menjadi panas. Kemudian sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu planet ini menjadi panas hingga meleleh. Kemudian saat pemboman melambat dan isotop radioaktif mulai berkurang. Kemudian sebagian besar panas bumi terpancar keluar angkasa dan planet kita mulai mendingin dan mengeras. Kemudian selanjutnya, meskipun permukaan bumi ini telah mendingin sampai suhu yang mendukung organisme hidup, interiornya itu tetap panas, baik dari panas yang tersisa dari peristiwa pencarian awal dan dari peluruhan isotop radioaktif yang berkelanjutan. Akibatnya pada kedalaman bumi menjadi sangat panas. Jadi pada inti bumi suhunya ini mendekati 7.000 derajat Celcius, mirip dengan suhu permukaan matahari. Panas internal ini menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi, terbentuk gunung, dan gerakan terus-menerus dari benua dan cakram. Kemudian akibatnya terbentuklah atmosfer bumi, hidrosfer, dan biosfer. Mesin panas internal bumi dan pengaruhnya dijelaskan dalam teori lempeng tektonik. Jadi teori sederhana yang menyediakan kerangka pemersatu untuk memahami cara bumi bekerja dan bagaimana sistem bumi berinteraksi untuk menciptakan lingkungan kita. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu hipotesis dari Alfred Wegener yang merupakan seorang ilmuwan Jerman yang memperhatikan bahwa garis pantai Afrika dan Amerika Selatan di sisi berlawanan dari Samudra Atlantik tampaknya cocok, seolah-olah mereka adalah potongan puzzle yang berdekatan. Kemudian dia menyadari bahwa kecocokan yang tampak menunjukkan bahwa benua pernah bergabung bersama dan kemudian dipisahkan oleh ribuan kilometer untuk membentuk Samudra Atlantik. Jadi Wegener ini menyadari bahwa tidak hanya benua di kedua sisi Atlantik cocok bersama, tetapi benua lain ketika disebutkan dengan benar pas seperti potongan teka-teki gambar yang sama. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu di petanya ini semua benua bergabung bersama untuk membentuk satu super benua yang disebut sebagai Pangea. Jadi Pangea ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti semua daratan. Jadi bagian utara Pangea biasa disebut Laurasia dan bagian selatan disebut Gondwana. Nah, Wegener ini memahami bahwa kecocokan benua saja tidak membuktikan bahwa superbenua telah ada. Dia mulai mencari bukti tambahan pada tahun 1910 dan terus mengerjakan proyek tersebut sampai kematiannya pada tahun 1930. Bukti yang ditemukan Wegener untuk mendukung hipotesisnya adalah terjadinya jenis batuan yang tidak biasa atau urutan batuan yang tidak identik di satu sisi batuan. Kemudian Alfred ini menggunakan bukti fosil untuk mendukung keberadaan Pangea. Jadi Wegener ini mengumpulkan informasi mengenai lokasi fosil tumbuhan dan spesies hewan tertentu yang tidak dapat berenang dengan baik atau terbang sehingga tidak mungkin bertahan dalam penyeberangan samudera yang panjang. Kemudian fosil-fosil ini ditemukan di Antartika, Afrika, Australia, Amerika Selatan, dan India yang semuanya dipisahkan oleh lautan luas. Namun ketika Wegener memplot lokasi fosil yang sama pada rekonstruksi Pangea, ia menemukan bahwa mereka semua terjadi di wilayah yang sama. Nah, berikut merupakan gambar dari distribusi geografi fosil tumbuhan dan hewan pada peta Wegener yang menunjukkan bahwa satu superbenua yang disebut dengan Pangea ini ada pada sekitar 300 dan 207 juta tahun yang lalu.
Nah, kemudian ini Wagener kemudian menyimpulkan bahwa alih-alih bermigrasi melintasi lautan luas yang saat ini memisahkan lokasi fosil yang berbeda, masing-masing spesies telah berevolusi dan menyebar di sebagian Pangea sebelum superkontinen pecah. Nah, kemudian teori pada tahun 1912 dan teorinya ini pada tahun 1912 menerbitkan penelitian yang lebih menyeluruh pada tahun 1915 dalam edisi pertama bukunya yang berjudul The Origin of Continents and Oceans. Dalam salah satu contoh feodalisme ilmiah yang hebat, reaksi terhadap hipotesis Wagener sangat negatif dan dalam beberapa kasus yang sangat pedas. Jadi Wagener menyimpulkan bukti dari batuan sedimen diketahui banyak terbentuk di zona iklim tertentu untuk mendukung keberadaan Pangea. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa reaksi yang kuat terhadap ide-ide Wagener yang mengenai pergeseran benua adalah hasil dari 3 faktor yang jadi faktor pertama, Wagener ini tidak memberikan alternatif untuk teorinya sehingga beberapa ilmu memandang pendekatannya sebagai subjektif, bias, dan benar-benar tidak ilmiah. Kedua, pada awal abad ke-20 banyak sekali ahli geologi mulai beralih dari pengamatan berbasis lapangan tradisional ke pengukuran laboratorium kuantitatif batuan yang lebih rinci. Yang untuk faktor yang ketiga itu mungkin yang paling penting bagi Wagener, berkonsentrasi pada pengembangan bukti bahwa benua telah melayan dan tidak tepat bagaimana mereka bisa bergerak. Lalu kemudian sejumlah besar buktinya ini menunjukkan bahwa benua itu pernah bergabung bersama, namun dalam periode sekitar kira-kira 30 tahun antara kematian Wagener pada tahun 1930 dan sekitar 1960 pergeseran benua sebagian besar dilupakan. Meskipun beberapa ahli geologi terus melaporkan bukti yang mendukung gagasan tersebut, sebagian besar hipotesis pergeseran benua mirip dengan teori tektonik lempeng modern. Jadi bukti modern menunjukkan bahwa benua-benua ini menyatu seperti yang digambarkan Wagener dalam peta Pangeanya. Saat ini, sebagian besar ahli geologi mengakui pentingnya kontribusi Wagener sebagai dasar pengembangan tektonik lempeng seperti yang ada saat ini. Kemudian, adapun Pangea ini merupakan sebuah benua yang ada ketika semua bumi benua bergabung bersama sekitar 307 juta hingga 207 juta tahun yang lalu, pertama kali diidentifikasi dan diberi nama oleh Alfred Wagener. Nah, kemudian Laurasia ini terletak pada bagian utara Pangea yang terdiri dari benua Amerika Utara dan Eurasia. Nah, kemudian Gondwana bagian selatan Pangea terdiri dari Amerika Selatan, Afrika, Antartika, India, dan Australia. Kemudian pergeseran benua adalah teori yang dikemukakan oleh Alfred Wagener bahwa benua pernah bergabung bersama dan kemudian terbelah dan hanya terpisah. Teori pergeseran benua telah digantikan oleh teori tektonik lempeng yang lebih lengkap. Nah, kemudian adapun asal mula terbentuknya benua, jadi pertama-tama ini sekitar 225 juta tahun yang lalu di bumi ini hanya memiliki satu benua, yaitu benua Pangea. Nah, kemudian 150 tahun yang lalu ini benua terbelah menjadi dua, yaitu Laurasia dan Gondwana. Setelah itu 100 juta tahun yang lalu, kemudian benua ini terpisah beberapa bagian. Nah, yang terakhir ini merupakan benua yang ada pada saat ini. Nah, selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya.